Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada para tim penilai yang telah mempercayakan tulisan saya untuk dipresentasikan dalam International Conference of Nusantara Manuscript 2021. Artikel ini bertajuk Nilai-nilai didaktik dalam Hikayat Sultan Mahmud Asnawi dengan penulis pertama saya sendiri, Ahida Rulupisti, mahasiswa semester 7 Prodi Sastra Indonesia Universitas 11 Maret, dan Bapak Asep Yudhoy Widajaya, dosen di Prodi Sastra Indonesia Universitas 11 Maret sebagai penulis kedua. Nilai didaktik merupakan nilai-nilai seperti sifat maupun sikap yang penting dan berguna sebagai tuntunan untuk mendidik manusia dalam bertingkah laku dan berpikir secara lebih dewasa. Nilai-nilai tersebut didapatkan melalui berbagai bentuk pengajaran, salah satunya melalui karya sastra. Hikayat Petualangan Ajaib merupakan salah satu tema dalam karya sastra Melayu klasik yang mengusung nilai-nilai didaktik daripada hanya sekadar pelipulara. Penelitian ini menggunakan salah satu karya sastra Melayu klasik yang berjudul Hikayat Sultan Mahmud Asnawi. Sunung Hurgonj dalam Bratkinski berpendapat, jika Hikayat Sultan Mahmud Asnawi memanglah sebuah bentuk penceritaan naratif bertema petualangan yang mengandung nilai-nilai didaktik dari seorang tokoh bernama Sultan Mahmud Ghaznawi, pimpinan Bani Saljuk di Turki pada tahun 998 Masehi hingga 1030 Masehi. Hikayat Sultan Mahmud Asnawi merupakan koleksi Staatsbibliothek zu Berlin berkode Suman V13 dan memiliki volume 253 halaman tanpa keterangan tahun penulisan atau penyalinan dan nama penyalin atau penulis. Penelitian terdahulu yang pernah membahas nilai-nilai didaktik dalam sebuah karya sastra Melayu klasik ditulis pada tahun 1996 oleh Sugiyati, berjudul Nilai-nilai Pendidikan dalam Hikayat Bahtiar. Hikayat tersebut bermuatan nilai pendidikan ketakwaan, tanggung jawab, budi pekerti, pentingnya pengetahuan, dan nilai pendidikan estetik. Selanjutnya, pada tahun 2015, Anidiana menulis fungsi dan kedudukan hikayat Nabi bercukur dengan hasil penelitian yang menjelaskan fungsi dari naskahnya secara fisik bersifat magis dan secara tekstual bermakna sebagai pengajaran untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan dan nilai-nilai keagamaan, serta penelitian terbaru yang diterbitkan pada tahun 2020 berjudul Analisis Nilai Didaktis dalam Hikayat Ibrahim Hasan karya Nurman Syamhas ditulis oleh Isma Bernard dan Rocky. Mereka menarik kesimpulan bahwa hikayat tersebut mengandung nilai-nilai keterampilan sosial, keagamaan, pengendalian diri, cita-cita, kecerdasan, harga diri, moral, dan keindahan. Berikutnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca hasil syutingan hikayat Sultan Mahmud Asnawi. Yang kedua, menyelasi kata, kalimat, atau wacana yang mengandung unsur didaktik. Ketiga, merumuskan hasil penyeleksian yang terdapat dalam hikayat Sultan Mahmud Asnawi. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan sebagai hasil dari analisis hikayat Sultan Mahmud Asnawi dengan konsep teoretis. Melalui pembacaan secara teliti dan pemilihan kata, kalimat maupun wacana, didapatkan 7 nilai didaktik yang terdapat di dalam hikayat Sultan Mahmud Asnawi, yaitu nilai sopan, nilai hormat kepada orang tua dan guru, nilai pentingnya pengetahuan dan keterampilan hidup, nilai takwa terhadap Tuhan, nilai dermawan, nilai ikhlas, dan nilai jujur. Pada halaman 80 Hikayat Sultan Mahmud Asnawi, sikap sopan santun dicerminkan oleh Hoja Hasan, seorang tokoh yang tengah singgah di sebuah masjid setelah melalui perjalanan dari negeri Asnawi untuk mencari permaisuri dambaan sang sultan. Ia merupakan orang asing di dalam negeri tersebut, sehingga harus pandai bersikap dengan cara mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah lebih dahulu berada di dalam masjid. Ini merupakan contoh yang baik sebab sopan santun berarti menghormati orang lain dan menganggap diri sendiri tidak lebih baik dari orang lain. Representasi rasa hormat kepada orang tua dan guru tertera pada halaman 100 sampai dengan 133 yang memperlihatkan sikap Ahmad, putra Sultan Mahmud, yang merasa segan untuk sekadar duduk berdampingan dengan gurunya Hoj Hasan. Sikap itu sudah terlebih dahulu direpresentasikan oleh sang ibu Dewi Nur Sekandariah ketika hendak pergi mengikuti sang suami Sultan Mahmud ke negeri Asnawi. Ia berpamitan dengan penuh hikmat kepada bapak ibunya. Kemudian pentingnya pengetahuan diajarkan oleh Sultan kepada Ahmad dengan memberikannya perintah untuk belajar mengaji Al-Quran. Setelah tamat, disuruhnya mengaji kitab, kemudian membekali diri dengan pandai berkuda, bela diri silat, memanah, dan menembak. Hal ini mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama sedari dini, agar seorang individu tidak kehilangan arah dalam mengarungi kehidupan. Kemudian, nilai bertakwa kepada Tuhan menjadi nilai didaktik yang ada pada hikayat Sultan Mahmud Asnawi, digambarkan melalui sikap Hoja Hasan
yang tetap melaksanakan kewajiban salat 5 waktu di tengah-tengah mengemban tugas dari Sang Sultan Mahmud. Sifat dermawan yang dimiliki oleh pemimpin negeri di dalam hikayat ini menggambarkan rakyatnya menjadi makmur dan merasa senang, seperti halnya yang dilakukan oleh Sultan Mahmud ketika merayakan sebuah peristiwa. Maka ia akan membagikan makanan, minuman, bahkan pakaian yang terbaik untuk para menteri, tokoh agama, kerajaan, dan rakyatnya. Perasaan bahagia sang sultan direpresentasikan dengan membagikan sedekah. Selain itu, hal ini juga merupakan ungkapan syukur sehingga rakyatnya pun ikut menikmati kebahagiaan sultan. Kemudian nilai ketulusan hati atau ikhlas yang tercermin pada karakter tokoh dalam hikayat menggambarkan seorang Hoja Hasan yang beternak kambing hingga ribuan jumlahnya, namun semua kambing itu tidak ia jual secara tunai. Bagi siapa saja yang membutuhkan kambing itu untuk menghidangkan makanan di saat acara-acara tertentu, seperti upacara kelahiran, menjamu tamu, dan lain sebagainya, maka ia menyuruh agar orang tersebut hanya mengambil kambing tersebut. Keikhlasannya itu semakin bernilai ketika ia meminta kepada yang mengambil kambing untuk mendoakan sang sultan agar diberi umur panjang dan kesehatan. Kemudian nilai yang terakhir ialah jujur. Kejujuran seorang menteri Irhas diulang-ulang dalam penceritaan hikayat ini. Salah satunya ketika suatu hari Irhas diuji kejujurannya dengan kesengajaan sultan menjatuhkan cincin di sekitar tempat ia menyapu. Maka esok harinya cincin yang diceritakan bernilai setara dengan 3 kapal dagang tersebut ia kembalikan kepada sang sultan. Berkat kejujurannya itu, ia diangkat sebagai menteri di kerajaan Asnawi. Demikian paparan yang saya sampaikan dari hasil penelitian mengenai nilai-nilai didaktik dalam hikayat Sultan Mahmud Asnawi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.